Hey, kembali lagi di ngomongin bola dan kali ini kita akan bahas dua pertandingan. Yang pertama dari final Coppa Italia antara Inter Milan menghadapi Juventus dan juga yang kedua laga tadi malam Derby North London antara Tottenham Hotspur melawan Arsenal. Oke, langsung aja kita ke pertandingan yang pertama. Pertandingan pertama itu dari final Coppa Italia antara Inter lawan Juve ya, dimana dalam beberapa pertandingan terakhir itu Juve belum pernah bisa menang lawan Inter. Dan ya, pada pertandingan kali ini pun Juve harus mengakui keunggulan Inter setelah berhasil menahan imbang Inter di full time 90 menit dengan skor 2 sama. Ya, kalau bisa dibilang pertandingan ini berjalan sangat seru. Ya, Inter lebih mendominasi dan punya pattern serangan yang jelas di 10 menit awal. Mereka ngotot nyerang dan akhirnya ya gol Nicolo Barella tercipta di awal-awal babak pertama. Namun setelah itu semua, setelah 15 menit awal itu setelah kebobolan Juve itu eh, mulai lebih banyak nyerang nih. Inter yang lebih banyak bertahan ketika udah unggul. Nah, aku juga bingung kenapa Inter lebih banyak menunggu karena ya itu akan berpotensi untuk kebobolan kan, dan bener aja itu. Cuman ya di babak pertama itu skor bertahan 1-0, Inter masih bisa nahan. Di babak kedua Juve lebih ngegas lagi sehingga mereka dapat gol cepat dari Danilo dan kemudian kalau nggak salah ya Juve berhasil membalikkan keadaan dengan golnya Vlahovic. Jadi Juve unggul 2-1 sampai ya Inter dapat penalti, dan memang layak penalti itu. Bonucci nggak perlu sebenarnya untuk melakukan pelanggaran di kotak penalti karena itu sangat beresiko kan. Dan ya dua sama full time, Inter lebih apa ya, lebih punya semangat untuk ya meraih meraih gelar Coppa Italia ini karena mereka sudah lama nggak juara Coppa Italia, sementara Juve bertahun lalu juara Coppa Italia. Jadi ya, tapi Juve juga tidak kalah ngotot nih untuk memenangkan titel ini. Cuman mereka kembali lagi ya tidak diuntungkan dengan adanya penalti. Ya Matthias De Ligt melakukan pelanggaran dan itu layak diberikan penalti, dan ya akhirnya Inter berhasil mengembalikan keadaan gol Perisic, dan satu lagi gol Perisic yang kedua itu membuat Inter unggul 4-2, dan itu ya selesai pertandingan dan Inter layak menang. Dan ya, tapi Juve harus diberikan kredit, mereka sangat ngotot dalam menyerang dan ya itu harus diberi applause. Cuman mungkin Juve harus lebih banyak bisa mensuplai Vlahovic dan dengan gaya mainnya. Dan ya ini masih, dia tuh masih muda dan masih banyak yang harus dia lakukan. Sementara itu kita beralih ke match kedua, Derby North London antara Arsenal menghadapi Tottenham Hotspur, di mana pertandingan pertama di Emirates Stadium Arsenal berhasil unggul dengan skor 3-0. Dan ya di Tottenham Hotspur Stadium ya Tottenham berhasil ngebantai Arsenal 3-0. Tapi yang aku lihat terlepas dari skornya. Nah, awal-awal itu Arsenal tuh ternyata lebih menguasai pertandingan. Ya kita tahu Tottenham Hotspur itu lebih ke counter attack kan timnya, tapi ya Arsenal itu fight, walaupun yang gol pertama itu kan Cedric kan bikin penalti, terus ya Harry Kane nyetak gol pertama, ya Arsenal tinggal 1-0. Tapi Arsenal tuh masih menyerang 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 sampai akhirnya ya Cedric dikasih kartu merah. Sebenarnya kalau jadi Cedric harusnya dia tuh paham gitu kan, ini wasit ini dia mudah banget ngasih pelanggaran, mudah banget ngasih kartu. Dan ya dia tuh udah dapat kartu kuning kalau nggak salah. Oh, si Holding ya, si Holding itu udah dapat kartu kuning. Kenapa dia ngelakuin pelanggaran, padahal ya itu bakal riskan kan jadinya ketika Arsenal kekurangan pemain ya 10 orang. Ya aku udah ngerasa game itu udah selesai dan Tottenham pasti bakal menang. Dan bener aja di beberapa menit kemudian corner Harry Kane nyetak gol kedua, babak pertama selesai, dan babak kedua Son Heung-min ya menambah keunggulan jadi 3-0. Kira masih bisa 4-0 atau 5-0, cuman ya Tottenham
ya karena mereka bermain reaction football, jadi ya ketika Arsenal juga udah bertahan, mereka juga agak kesulitan untuk menggempur pertahanan Arsenal karena mereka nggak biasa pegang bola kan. Jadi ya 3-0, laganya ya tidak cukup seru sebenarnya untuk derby, cuman ya mau nggak mau karena intrik dan segala macam ini ya menambah keseruan sih. Ya terlepas dari kartu merah itu, ya sebenarnya Arsenal masih punya peluang buat menang, cuman ketika udah kalah jumlah pemain ya perlu diakui bahwasannya Tottenham itu berusaha untuk ya meraih keunggulan, dan ya Tottenham unggul dan mereka selisih 1 poin, jadi makin seru nih uh, perebutan tempat keempat untuk masuk di zona Champions League. Jadi kira-kira siapa yang bakal masuk ya di Champions League musim depan, dan kita lihat aja. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Maaf kalau ada banyak kesalahan, nanti kita akan perbaiki ke depannya. Dan ciao.